undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Mari kita berikan hati kita yang terbaik pada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita angkat suara kita. Kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau telah
yang tak pernah meninggalkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tanganmu, Haleluya. sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang kekal Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan sukacita kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa tahta-Mu ada di sini Bapa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ada sukacita hari ini? Yang bersukacita bisa angkat tangan bersama-sama. Amin. Mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Mari berikan persembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
kita boleh melompat, kita boleh angkat tangan. Itu tidak membatasi kuasa Tuhan, malah Tuhan disenangkan. Amin. Yo, tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran dan tak tertanding. Yes, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Ajaib Kau haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Katakan, Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Allah kita. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, sangat baik dari dulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya.
ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Di saat kita sedang sedih, di saat kita sedang senang, di saat ada masalah menerpa kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia sanggup untuk menolong kita. Haleluya. pujian kami di hadapan-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, Kau bersuka cita dengan kehadiran kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan berbicara kepada kami. Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarnya. Tuhan, berkaryalah di tengah kami. Berikan hikmat kepada hamba-Mu. Kami boleh menerima apa yang Kau hendak katakan dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat syukur bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama yang mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus. Dan berbicara tentang salib, kita tidak hanya diingatkan kepada penebusan dari Kristus, tapi juga diingatkan kepada tokoh-tokoh yang terlibat di dalam penyaliban itu, dan salah satunya adalah Yudas. Ya, Yudas. Nah, berbicara tentang Yudas, kita juga akan diingatkan kepada 30 keping perak sebagai harga yang dibayar untuk sebuah pengkhianatan kepada Kristus yang sangat luar biasa ini. Nah, dari kisah pengkhianatan Yudas ini kita akan belajar tentang uang yang bisa merubah karakter, membentuk karakter seseorang. Ya, merubah ini tentunya bisa positif, bisa negatif. Ya. Bisa merubah menjadi baik, tapi bisa juga merubah menjadi buruk. Nah, bagaimana uang itu bisa merubah kita gitu? Nah, bagaimana uang itu bisa merubah karakter seseorang? Nah, dalam Matius 6, kita baca Matius 6 dulu ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ada dua tuan yang disebutkan dalam Matius 6 ayat 24 itu, yaitu Tuhan atau Allah dan Mammon. Ya, Mammon ini adalah dewa uang yang disembah pada waktu itu. Ya, uang. Nah, Yesus menjandingkan Allah dan Mammon. Ya, sebetulnya Tuhan itu tidak bisa disejajarkan oleh apapun. Ya, dia terlalu maha tinggi. Ya, bahkan tidak ada satupun yang bisa menyaingi dia. Nah, sebab dia itu semua maha besar, maha mulia, maha kuasa. Sehingga tidak ada satupun yang bisa sebanding dengan Tuhan dan bisa disejajarkan. Tetapi mengapa Yesus itu menyandingkan kedua oknum ini, ya, antara Allah dan Mammon ini disandingkan? Karena dalam kenyataannya, ya, uang itu bisa menggeser kedudukan Tuhan. Ya, setan mungkin nggak ada apa-apanya gitu ya. Jarang sekali orang Kristen itu menyandingkan Tuhan dengan setan. Gitu. Tapi uang ini bisa masuk dalam hidup kita tanpa terasa. Ya, akhirnya menggeser Tuhan. Bukannya karena Tuhan itu terlalu lemah, ya, sehingga bisa digeser. Tidak, tapi sikap kitalah yang membuat Tuhan itu tergeser dalam hidup kita. Ya, sikap kita terhadap uang. Jadi kedua oknum ini memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh kepada manusia. Ya, ini benar-benar harus kita perhatikan karena kita sudah ada di zaman akhir di mana dunia akan masuk dalam kesulitan ekonomi, ya, seperti yang dibuatkan oleh Alkitab. Nah, di sini kita perlu siap, ya, agar hati kita tidak melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kedua kekuatan ini akan merubah kita. Antara Tuhan dan Mammon, yang mana yang lebih kita beri hati, diberi kesempatan untuk merubah, dialah yang akan berperan. Ya,
uang itu bukan hal yang dosa atau jahat gitu ya. Dia netral gitu, netral. Tapi dia mempengaruhi karakter kita, yaitu bagaimana kita bersikap dalam memperlakukan uang, bagaimana kita bersikap terhadap uang ini, dan bagaimana kita memperlakukan uang. Inilah yang membuat uang itu mempengaruhi kita. Mempengaruhi kalau kita mempunyai sikap yang benar terhadap uang dan bagaimana kita perlakukan dia dengan cara yang benar, kita akan dirubah menjadi karakter yang baik. Dan sebaliknya, kalau kita salah menempatkan uang itu dalam hidup kita, dia akan merusak kita. Dia akan merusak kita. Nah, sebelumnya kita baca dulu dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Nah, dikatakan di sini begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, ini sebuah Amsal yang menunjukkan kepada kita bahwa uang itu akan membentuk kita bukan hanya waktu kita punya duit, ya, waktu kita kaya lalu kita terbentuk karakter kita. Tapi waktu kita miskin, waktu kita tidak punya uang, itu juga bisa membentuk karakter kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan begini, oh uang itu mempengaruhi orang-orang kaya, yang miskin tidak. Nah, semua akan dirusak oleh uang, karena itu bukan tergantung dari berapa banyak uang yang kita punyai, tetapi bagaimana sikap kita terhadap uang, itu yang mempengaruhi kita. Nah, karakter apa yang bisa dibentuk ya dari oleh uang ini? Ya, apa yang bisa dibentuk, karakter apa saja? Ya sebenarnya banyak, itu ada kurang lebih 15 karakter yang bisa dirubah oleh uang ini. Ya, tapi hari ini sehubungan dengan perjamuan kudus, saya hanya ingin membatasi kepada karakter yang berhubungan dengan karakter Yudas. Nah, seperti yang tadi dalam permulaan itu, Yudas dengan 10 keping peraknya. Dari karakter Yudas inilah kita akan belajar karakter apa saja yang bisa dipengaruhi, yang bisa membentuk kita. Ya, karakter apa yang terbentuk oleh uang itu? Yang pertama itu adalah rasa puas. Rasa puas, rasa cukup, atau nah ini sebaliknya, tamak atau serakah. Ya, rasa puas itu adalah merasa cukup, walaupun seadanya gitu. Ini rasa puas ya. Tidak banyak, tapi itu merasa kita cukup. Ini bukan puas diri, ya beda ya. Puas diri itu adalah gini aja sudah hidup kok. Enggak, tapi rasa puas itu berkaitan dengan rasa gitu. Ya, rasa cukup dan tidak lagi berambisi mengejar keuangan itu dengan gila-gilaan gitu. Ya, rasa puas ini rasa cukup kalau masih ada dan menggunakan dan bisa menggunakan dengan seefisien mungkin gitu. Ya, tidak dengan boros, tidak dengan sedikit lalu kikir gitu. Jadi hemat sedemikian rupa sampai kalaupun perlu keluar tidak mau keluar gitu. Ini kikir namanya. Ya, hemat itu beda. Hemat itu kalau perlu keluar ya keluar, kalau tidak perlu ya tidak keluar, itu hemat. Ya beda dengan kikir. Kikir itu perlu keluar atau tidak tetap sayang itu. Ya tidak perlu keluar, itu namanya kikir. Ya. Jadi kita menyadari bahwa rasa puas ini menyadari bahwa kepuasan sejati itu tidak tergantung dari materi. Jadi kita melihat bahwa uang itu dapat membentuk karakter kita. Ya, uang itu dapat membentuk karakter kita. Kita mau jadi orang serakah atau bisa mensyukuri, ya puas dengan apa yang diberikan Tuhan, ya, atau kita jadi serakah, ya, tamak. Nah, contohnya Yudas ini. Yudas itu serakah sehingga dia merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki.
akhirnya dia jual Tuhannya, ya, karena tamak, serakah. Nah, sifat serakah ini membuat kita menghalalkan segala cara gitu. Nah, segala cara ditempuh itu serakah. Tidak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak. Nah, ini masalahnya kalau kita sudah melanggar hukum, akhirnya nanti berakhir di penjara. Lalu apa yang didapatkan, yang kita kumpulkan itu tidak ada artinya. Nah, ini zamannya di mana orang koruptor katanya ditangkapin, walaupun ada isu hari-hari ini di mana KPK itu diperlemah katanya. Kita tidak tahu, tetapi kita tetap berdoa supaya Indonesia ini tidak dipenuhi dengan orang-orang yang serakah, yang menghalalkan segala cara, ya, bahkan termasuk berkhianat seperti Yudas, yang tidak peduli. Jadi karakter yang kedua itu adalah setia atau suka berkhianat. Ya, setia artinya memiliki komitmen untuk teguh hati kepada Tuhan dan orang-orang yang ada sekitarnya, terutama yang dilayani, itu setia. Jadi dia memiliki komitmen, keteguhan hati untuk tetap, ya, tidak beralih, itu setia. Dan kita melihat tadi bahwa bagaimana keinginan akan uang itu membutakan mata Yudas, ya, sehingga guru yang selama ini setia kepadanya, guru yang selama ini mengajarin dia, melayani dia, memberikan teladan yang baik, ya, dia pupus kesetiaannya. Ya, guru yang dilayaninya itu dijualnya, dikhianati. Nah, jadi karakter uang ini akan bisa membentuk kita jadi orang setia atau orang yang suka berkhianat. Contohnya misalnya dalam keluarga gitu ya. Ketika tidak punya duit, setia. Tapi ketika duitnya mulai bertambah, dia mulai berpikir, ini uangnya nambah, yang makan harus nambah, kawin lagi. Ya, mudah-mudahan di antara kita tidak terjadi seperti itu, walaupun budaya di sekitar kita mungkin bisa seperti itu. Ya, tapi mari kita setia, jangan sampai uang itu merubah kita menjadi pengkhianat. Ya, tapi kita tetap akan setia. Ya, kita harus tetap, ya, waspada ketika uang itu bertambah atau berkurang. Ya, seperti ayat Amsal 30 tadi, ya, ketika aku berlimpah, kata aku mulai menyangkal Tuhan, siapa Tuhan itu? Kan lalu tidak setia kepada Tuhan karena uangnya banyak. Pikir siapa Tuhan itu? Jangan kasih aku juga miskin, karena ketika aku miskin, kurang makan, ya, kehabisan duit, lalu aku mulai menyangkal Tuhan dengan mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Jadi uang ini benar-benar bisa membuat kita tidak setia atau setia, ya, makin setia karena merasa bahwa Tuhanlah yang memberkati saya, ya, saya akan makin mengasihi Tuhan, atau malah tidak setia, ya, karena uangnya banyak, akhirnya mulai menyangkal Tuhan, siapa Tuhan itu. Nah, jadi uang ini kita harus waspadai, bukan uangnya, tapi sikap hati kita pada uang. Ya, uangnya boleh banyak, tapi kalau sikap hati kita benar, ya, kita akan dipengaruhi, karakter kita akan jadi baik. Walaupun uang kita sedikit gitu, tapi kalau hati kita benar, ya, uang itu akan membentuk kita jadi karakter yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dengan cepat karena ini pasti tidak cukup karena banyaknya. Belas kasihan atau kejam. Belas kasihan ini artinya mudah merasa iba, melihat penderitaan orang lain dan ingin menolongnya. Ini belas kasihan. Dan menurut survei itu gereja atau kelompok orang-orang Kristen itu paling banyak karunia belas kasihan ini. Kenapa? Karena Tuhan berikan kepada gereja itu untuk berbelas kasihan kepada dunia. Ya, dunia ini butuh belas kasihan dan gereja diberi karunia terbanyak ini belas kasihan katanya. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi mudah-mudahan benar. Ya, kita tidak menjadi kejam,
Ya, karena keinginan akan uang itu ketika dia menguasai seseorang, dia jadi kejam. Asal keinginannya dipenuhi, ya seperti Yudas kan, dia nggak peduli. Ya siapa gurunya ini, apakah gurunya ini mengasihi dia atau pernah berkhianat kepada, tidak peduli. Pokoknya keinginanku akan uang itu terpenuhi. Nah, ini kan sangat berbahaya ini. Ya kenapa? Karena di masyarakat juga terjadi seperti itu kan. Karena uang akhirnya orang menjadi kejam. Ya hanya karena uang sedikit menjadi pembunuh. Lupa. Ya siapa ini? Siapa orang yang dihadapi ini? Ya bahkan orang tuanya sendiri kok perlu dilaporkan, ya, diperkarakan hanya gara-gara masalah warisan. Ini kan benar-benar uang ini bisa merubah orang itu menjadi kejam atau berbelas kasihan karena merasa uang saya ini berlebihan. Nah, apa yang mesti saya buat? Berbelas kasihan. Ya, hari-hari ini saya menemukan banyak di YouTube itu bagaimana masih ada orang-orang yang baik gitu, yang memperhatikan orang gila, yang memperhatikan orang miskin, yang memberikan uangnya, mendonasikan uangnya untuk kegiatan sosial. Dan mudah-mudahan itu terjadi dalam hidup kita walaupun tidak diorganisir gitu ya, tidak organisir oleh organisasi, tapi berbuat sendiri. Nah, dengan berkat yang kita miliki itu, mari kita pupuk rasa belas kasihan ini. Dan dengan mudah tergerak hatinya melihat penderitaan orang lain. Ya jangan cuek, karena di sekitar kita itu banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, apalagi pada masa pandemi ini, di mana kehidupan ekonomi pasti terpengaruh. Ya. Dan di sanalah kita berperan. Ya bagaimana kita menjadi tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang dengan belas kasihan. Yang keempat adalah karakter baik hati atau jadi egois. Ya, baik hati ini hampir sama dengan tadi, memenuhi kebutuhan dasar orang tanpa pamrih. Dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Ini baik hati. Ya, kalau kita menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, ya, bukan berarti dalam segala hal harus kepentingan orang lain yang didulukan. Kita bisa memilah pasti itu. Ya, ada orang yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan keluarganya. Saya kira itu tidak benar gitu. Ya karena keluarga itu nomor 2 setelah Tuhan. Ya, setelah Tuhan, baru setelah itu yang lain gitu. Ya karena Tuhan juga mengajarkan ya dari lewat Paulus bahwa kita berbuat baik kepada sesama seiman dulu, ya, baru setelah itu kepada orang lain juga. Jadi prinsipnya itu yang pertama, kebaikan hati itu tujukan kepada siapa? Apakah itu kepada semua orang, lalu kepentingan orang lain itu mengalahkan kepentingan keluarga? Salah tentu. Ya, jadi baik hati itu bisa menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, ya tentu dengan cara bijaksana tadi. Nah, Yudas itu hanya memikirkan kepentingan sendiri saja. Ya, jadi benar-benar uang ini telah mengubah Yudas menjadi egois, Dia tidak peduli dengan keadaan orang lain. Nah, satu saat ketika ada seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyaknya, dia berkomentar, ini uang, ini satu pemborosan, kata. Uang ini seharusnya minyak ini bisa dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kelihatannya dia peduli. Tapi ayat itu mengatakan bahwa itu dikatakannya karena dia memegang kas kelompok ini dan dia sering mengambilnya. Nah, ternyata di balik kebaikan hati dalam tanda petik yang dinyatakan oleh Yudas itu ada kepentingan diri sendiri karena dia mau mengambil uang yang dipercayakan kepadanya. Jadi Yudas ini benar-benar sangat dipengaruhi oleh keinginannya akan uang itu. Nah, sehingga dia jadi egois, dia tidak peduli
nasib Tuhan Yesus, dia jual Tuhannya. Jadi dengan uang ini kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Jangan merasa gini, kok enak ya. Saya dulu pernah dengar gitu ya, ada seorang minta tolong gitu, kok enak ya, nggak mau kerja, malas dan sebagainya. Sebetulnya alasannya bukan ya untuk mendidik dia supaya rajin kerja, enggak, hanya karena kikir. Itu sebabnya mari kita benar-benar punya hati untuk peduli pada orang lain. Ya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagian tuh milik orang miskin. Itu diimani oleh saudara-saudara kita yang dari Muslim. Bagaimana dengan kita? Apa kita diajarkan juga oleh firman Tuhan? Ya, begitu banyak Tuhan berbicara tentang orang miskin dari perjanjian lama gitu, sampai perjanjian baru, sampai rasul-rasul menulis surat itu. Selalu ada di situ. Nah, bagaimana kita peduli pada orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Jadi uang itu bisa membuat kita menjadi baik hati atau egois. Tergantung bagaimana kita bersikap kepada uang itu. Yang kelima, ini ada 7. Yang kelima itu jujur atau curang. Ya, jujur artinya tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, bukan menjadi haknya. Ya, jadi jujur itu tidak mengambil apa yang bukan haknya. Nah, Yudas yang sudah dikuasai keinginan akan uang itu, dia tidak segan-segan berbuat curang. Ya, Yohanes 12 ayat 6 itu mengatakan dia sering mengambil uang yang dipegangnya, ya, dari pundi-pundi yang dipegangnya. Jadi mengambil uang kas yang dipegangnya. Dan puncak dari keinginan akan uang ini yang membuat dia curang adalah dia menjual gurunya. Nah, dengan kecurangan dia jual gurunya. Nah, tentang kejujuran ini kita itu diuji dan dibentuk oleh uang itu saat kita dipercaya memegang keuangan atau menjadi bendaharanya Tuhan. Nah, ini memegang keuangan ini bukan, jangan bayangkan saya jadi bendahara di organisasi atau bendahara di gereja ini atau bendahara di perusahaan. Tidak, tapi kita semua itu adalah bendaharanya Tuhan. Karena kita semua menerima berkat Tuhan. Kita semua punya uang. Nah, ini kita itu dijadikan bendahara Tuhan. Sehingga kita diharapkan bisa mengelola keuangan itu. Bagaimana kita menggunakannya. Menggunakan uang yang Tuhan percayakan kepada kita gitu. Bagaimana kita mengelola keuangan ini? Apakah dengan cara yang benar atau tidak? Nah, bagaimana kita mengelola keuangan itu? Dengan jujur antara suami istri juga misalnya. Ketika saya konseling pernikahan itu selalu saya singgung ini. Karena keuangan ini bisa jadi masalah gitu. Jangan pikir ini uang dikasih suami lalu bisa dipakai sekendaknya, lalu tidak. Nah, bagaimana kita menggunakan keuangan itu dan juga termasuk mengembalikan milik Tuhan. Nah, ini dalam Maliaki 3 itu ayat tentang perpuluhan yang kalau kita bicarakan itu ada rasa tidak enak itu. Ya. Biasanya kalau orang berbicara tentang uang, apalagi perpuluhan, jemaat mulai bicara uang ini. Tapi Tuhan mengatakan dalam Maliaki 3 itu, kamu menipu aku katanya. Dalam hal apa kami menipu engkau? Dalam persepuluhan. Karena perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu di situ ada 10% milik Tuhan. 10% milik Tuhan. Kita sudah mengembalikannya. Ada berdalih begini, perpuluhan itu ajaran perjanjian lama gitu. Perjanjian baru gak ada.
Memang benar. Dalam perjanjian lama mulai dari imamat itu sudah didengungkan itu. Ya bahkan sebelum Taurat itu. Ya karena Abraham itu kan hidup sebelum zaman Taurat. Sudah memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Lewat Imam Melkisedek ya. Memang di perjanjian baru nggak ada. Kenapa? Karena seluruh masyarakat umum Yahudi waktu itu sudah melakukan. Jadi apa perlunya diajar lagi gitu? Yesus nggak perlu, karena itu sudah final. Jadi perjanjian lama sudah final sehingga Yesus tidak perlu mengungkit lagi. Dia hanya meluruskan gitu. Pelaksanaan pemberian perpuluhan ini. Ya ketika dia menegur orang Farisi itu, ya kamu memberikan persepuluhan dari selase dan sebagainya, tapi kamu meninggalkan belas kasihan. Ya, kamu bayar perpuluhan, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu belas kasihan? Yang satu harus dilakukan, itu belas kasihan, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ayat ini tidak menantang orang bayar perpuluhan. Lalu dia bilang, oh gereja mula-mula juga tidak diajarkan dan tidak ditemukan bukti bahwa gereja mula-mula itu memberikan persepuluhan. Memang tidak. Tapi yakin bahwa orang-orang Yahudi yang membentuk gereja mula-mula tadi adalah orang-orang yang setia dengan pengajaran ini. Yang mereka memberikan perpuluhan. Dan bukan hanya persepuluhan, tetapi gereja mula-mula, bahkan gereja setelah itu, ya gereja di Makedonia, gereja di Tesalonika, gereja di Korintus juga, itu di dalam Korintus 6 itu ya. Dan 2 Korintus 8-9 itu berbicara tentang persembahan. Apa yang mereka buat? Bukan 10%, bahkan lebih. Ya, jemaat Makedonia dalam kemiskinannya katanya, mereka mendesak untuk dapat ikut ambil bagian dalam pemberian ini. Nah, bayangkan. Jadi gereja mula-mula itu memberi lebih, berlimpah malah, bahkan mereka menjual tanahnya diberikan kepada orang-orang miskin. Nah pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang yang mengatakan perpuluhan itu perjanjian lama, pertanyaannya apakah mereka memberi lebih dari 10% seperti gereja mula-mula, atau nah ini malah tidak memberi karena tidak diajarkan di Alkitab gitu, di perjanjian baru. Nah ini kan alasannya orang miskin hatinya. Nah, jadi kejujuran itu dinilai di situ. Lalu ada yang mengatakan begini, oh saya berikan uang saya itu bukan kepada gereja, tapi kepada orang-orang miskin. Oh di Taurat itu ada perpuluhan khusus untuk orang miskin. Itu panjang kok diajarkan. Ya, nah kita sebagai gereja itu dalam kekristenan itu ada sistem penggembalaan, karena Yesus itu gembala agung, maka gereja itu ada sistem penggembalaan di mana kita berkandang. Jadi gembalakan dalam satu gereja itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua dalam hal keuangan. Apalagi kalau kita punya proyek, misalnya ada sekolah ini, siapa yang membiayai? Ya dari persepuluhan itu kita arahkan ke sana sebagian memang. Nah, kita bersyukur karena kita masih bisa memberikan subsidi bagi sekolah ini. Ada 25 juta tiap bulan, hampir 25 juta kita subsidikan ke sana. Dari mana? Ya dari persepuluhan. Nah, siapa yang memberi? Jemaat. Kita bersyukur karena kita masih bisa berperan dalam pendidikan untuk mensejahterakan dan membuat masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, puji Tuhan. Itu karakter yang kelima, jujur atau curang. Nah, yang keenam, tulus hati dan munafik. Tulus hati itu adalah hasrat untuk selalu melakukan yang benar dengan motif yang transparan. Ya, tidak munafik, tidak pura-pura. Ya, tidak pura-pura. Yudas adalah seorang memiliki sifat munafik.
Ya, terlihat saat dia berpura-pura tadi untuk mengingat orang miskin, ya padahal hatinya mau mencuri, itu munafik itu. Bahkan saat mencium Yesus, ya dia mencium Yesus. Apakah itu tujuannya baik? Tentu tidak, ya karena Yesus sudah tahu itu, ya sehingga dia menegur untuk inikah kau datang dan mencium aku. Ya, karena ciuman itu merupakan pengkhianatan, ya tanda pengkhianatan dari Yudas. Jadi keinginan akan uang itu bisa membuat orang jadi munafik atau menipu. Wah, ini sudah banyak ini. Ya, apalagi zaman ini penipuan itu sangat luar biasa. Ya bisa dengan cara-cara canggih, ya, dengan lewat SMS dan dengan segala macam cara. Ya tiba-tiba orang datang untuk berjualan, ini ternyata menipu. Nah, kenapa? Orang bilang, oh karena kesulitan ekonomi. Iya, tapi sebenarnya kalau hatinya benar, sulit apapun, dia tidak akan menipu. Tapi dia akan dengan jujur, ya mencari keuangannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Tapi karena keuangan hatinya sudah dikuasai oleh uang, akhirnya ya itulah yang terjadi penipuan. Ya pura-pura munafik seperti Yudas. Nah, itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh periksa hati kita terus bagaimana sikap kita terhadap uang. Dan yang ketujuh adalah pengekangan diri atau pemanjaan diri. Ya, pengekangan diri ini adalah menolak keinginan yang salah dan melakukan yang benar, taat pada Allah. Jadi kita bisa mengendalikan diri untuk menolak yang salah dan melakukan apa yang benar. Nah, pengekangan diri, ya mengendalikan diri. Yudas itu tidak bisa menguasai keinginannya akan uang. Ya, dia nggak bisa. Ya, saya yakin Yudas itu tahu ya bahwa itu salah itu. Bahkan ketika Yesus menegur Yudas itu dengan terang-terangan itu waktu perjamuan malam untuk Yudas dipersilakan melaksanakan apa keinginannya, seharusnya dia tegur gitu. Tapi enggak. Apa? Karena keinginan akan uang itu sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya menentang suara hatinya sendiri, menuruti apa yang diinginkan. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh belajar di sini tentang pengekangan diri. Ya, pengekangan diri itu dibutuhkan dalam cara kita mendapatkan uang. Nah, cara mendapatkan uang gimana? Kita bisa mengendalikan diri kalau keinginan akan uang itu sudah begitu memuncak. Akhirnya kita menghalalkan segala cara, mendapatkan uang dengan segala macam cara, dengan tadi yang saya katakan nabrak aturan juga tidak apa-apa, dosa tidak apa-apa, yang penting dapat duit. Kita tidak bisa mengekang diri. Juga dalam menggunakan juga, ya bagaimana kita menggunakan uang yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, ya dengan cara tidak boros, ya, dengan melakukan dosa, jangan melakukan dosa dengan uang kita gitu. Ya, jadi kita bisa mendapatkan keuangan dengan cara yang halal, tapi juga menggunakannya dengan bijak, ya, tidak dengan boros atau mumpung itu, aji mumpung ada duit. Ya, saya kenal seorang teman saya dulu, dilaporkan oleh teman yang lain. Tahu ini teman kita yang satu ini, kok dia dapat duit hari ini dia belanja banyak-banyak, ya, lalu dia habiskan dalam waktu singkat. Ketika ditegur, ya saya bilang, kenapa kok begitu? Kesusahan sehari ada kesusahannya tiap hari gitu. Ya, itu ayat dikutip dari Matius itu. Ya, kesusahannya tiap hari itu ada kesusahannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau hari ini dapat berkat, ya sudah habiskan, besok apa katanya besok. Nah, itu tidak bijaksana gitu ya. Ya, mari kita melakukan uang kita itu menggunakannya dengan bijak, dengan tidak boros, tidak berbuat dosa dengan uang kita. Ya, karena dengan uang itu kita bisa buat apa saja gitu. Mau berzina pakai duit, ya harus pakai duit. Karena banyak duit
hanya kita melakukan perzinahan gitu. Jadi mari kita mengekang diri dalam penggunaan ini dengan bijak ya, karena zaman ini kan zaman sulit gitu. Kalau uang itu tidak dikelola dengan baik ya, dengan diboroskan dengan prinsip kesusahan tiap hari itu sudah ditakar Tuhan ya, jadi kalau hari ini dapat ya sudah, besok nanti akhirnya ketika kita tidak mengelola keuangan dengan baik, akhirnya kita menderita utang ya, utang terus gali lubang tutup lubang, dan itu makin dalam. Kenapa? Karena tidak bisa mengekang diri dalam hal keuangan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita harus dikelola. Seperti yang tadi saya kata, kita itu bendaharanya Tuhan ya, kita harus mengelolanya. Karena Tuhan memberikan berkat itu untuk apa? Uang itu diberikan untuk apa? Dinikmati, kata dalam Timotius itu. Paulus mengatakan mengaruniakan semua itu untuk dinikmati. Nah, kalau uang itu hanya menjadi masalah tuh ya, karena tidak bisa mengekang diri, lalu kita utang sana sini, makin dalam, bisa menikmati. Ada orang yang masih bisa tidur walau utangnya banyak, tapi pasti dalam hati nuraninya tidak benar, ada sesuatu yang menuduhnya. Itu sebabnya mari kita bersikap benar ya, terhadap uang ini, mengekang diri, atau kita bebas berbuat apa saja dengan keuangan itu. Nah, jadi itu ada 7 yang tadi saya sebutkan itu. Jadi karakter baik atau karakter buruk itu terbentuk dari sikap kita terhadap uang, bukan dari uangnya sendiri. Kan uang itu netral, tapi sikap kita lah yang bisa merubah karakter kita. Ya, kalau kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan, yang kita kejar, yang kita idolakan, ya seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa uang, tidak berbahagia kalau ada banyak duit. Kalau kita jadikan uang itu sebagai Tuhan seperti itu, dia jadi Tuhan yang jahat. Dia akan menjadikan kita manusia yang berkarakter buruk, yang berkarakter yang tidak baik gitu. Nah, kalau kita menjadikan uang itu Tuhan, dia akan menjadi Tuhan yang jahat. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya sebaliknya kita jadikan Yesus itu sebagai Tuhan kita dan menaruh uang kita di bawah kekuasaan Tuhan, maka uang itu akan jadi hamba yang baik. Dia akan membentuk karakter kita menjadi orang yang baik, yang berkarakter baik. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh perhatikan ini. Ya, karena kita akan berubah kepada siapa kita menyembah. Siapa yang jadi idola kita? Anak-anak muda itu kalau mengidolakan seseorang, ya penyanyi misalnya, dia akan bertingkah laku seperti penyanyi itu. Dia berusaha menyamakan diri dengan idolanya. Nah, siapa yang kita idolakan dalam hidup? Tuhan atau uang? Ya, kalau uang yang menjadi idola kita akan jadi serupa dengan dia, dan kita akan akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang berkarakter buruk. Tapi kalau kita menjadikan Yesus Tuhan kita akan berubah dari hari ke hari, kata firman Tuhan. Berubah dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita menjadi sama seperti Yesus Tuhan. Pilihlah uang atau Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan, nyanyikan kekudusan-Mu Bapa. Hari ini pilihlah Yesus sebagai Tuhan yang mengasihi engkau.
mengingat korban Yesus Kristus. Pengorbanan yang besar yang telah diberikan karena Dia sangat mengasihi kita. Mari kita tempatkan Yesus di tempat yang terbaik dalam hidup ini. Kita boleh punya uang atau tidak punya uang, tapi mari kita punya sikap yang benar. Jangan jadikan uang itu Tuhanmu yang akan merusak hidup kita. Kita sudah hidup dalam zaman akhir, di mana Yesus sebentar akan datang dan kita akan menghadap kepadanya, memberikan pertanggungan jawab kita apa yang kita telah buat dalam dunia ini. Yakinkan kita menghadap Tuhan, cemerlang dengan karakter Kristus yang telah terbentuk sejak sekarang. Tempatkan Yesus tempat yang utama. Haleluya. Berdiri di hadapan Tuhan dan para pelayan pejabat kudus akan tampil ke depan. Raja kami Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang tidak tersaingi oleh apapun ya Tuhan. Namun Kau ampunilah kami, karena banyak kali hati kami terbuka bagi yang lain, sehingga Engkau tidak lagi menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kenangan akan kematian-Mu hari ini
yang kami lakukan ya Tuhan akan mengembalikan hati kami kepadamu ya Bapa. Tuhan tolonglah kami agar kami benar-benar bersikap dengan cara yang benar terhadap uang yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami terbentuk dengan benar di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami adalah milik-Mu dan kami ingin menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu ya Tuhan. Tanamkan firman dalam hati kami dan berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan, agar kami terus dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada kami. Dan kalau hari ini Tuhan kami akan mengingat kematian lewat perjamuan kudus ini, Tuhan berkatilah apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, agar tidak menjadi sia-sia, agar tidak menjadi sesuatu yang biasa, tapi kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, dan biarlah dimanapun kami ada, kami boleh mengingat Tuhan yang telah mati bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, berkatilah kami semua, berkati semua yang melayani perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas roti dan anggur ini, agar setiap orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus hari ini dipulihkan kembali untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita bersyukur sebelum kita memakannya. Kita mengangkatnya di hadapan Bapa sebagai tanda syukur kita kepadanya. Kami mengucap syukur Bapa untuk pengorbanan-Mu yang besar. Kau telah berikan Yesus Kristus bagi kami, yang rela dipecahkan bagi kami. Untuk keselamatan kami Kau lakukan itu ya Tuhan. Terima kasih, dan hari ini kami bersyukur Kau memberikan tubuh-Mu kepada kami agar kami bisa bersekutu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dikuatkan kembali iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengambil roti itu, Dia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita yang sebentar kita akan makan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita mengangkat cawan sebagai tanda syukur kita kepada Yesus yang telah berkorban untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah Kau berikan, yaitu seluruh hidup-Mu. Kau persembahkan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah niat yang sama itu ada dalam hati kami. Kami rela menyerahkan seluruh hidup kami bagi Engkau, termasuk keuangan kami. Maka segenap hidup ini Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami boleh bersekutu dengan darah-Mu, dan kami percaya kami akan diubahkan karena kami tahu Engkau sedang berkarya dalam hidup kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang mengambil cawan itu, yang mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan bekerja dalam hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mengucapkan berkat bagi Indonesia dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Indonesia dengan keamanan. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah seluruh masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ibadah kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan apa yang hendak kami lakukan sepanjang minggu ini dalam bekerja, dalam beribadah, melayani Engkau. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan ya Tuhan pada pemeliharaan-Mu. Engkau berkati pekerjaan kami agar bisa memelihara keluarga kami dengan baik ya Bapa. Berkati anak-anak kami juga ya Tuhan yang mereka sampai hari ini ya Tuhan terhalang untuk bersekolah tatap muka. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu. Berkati sekolah Bintang Harapan yang akan melayani anak-anak ini ya Tuhan. Engkau lengkapi dengan hikmat-Mu, menyediakan dana yang dibutuhkan karena Engkau adalah Yehova Jireh yang mengadakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bawa kami untuk mengalami Engkau ya Tuhan, dan kami boleh persembahkan hidup ini untuk kemuliaan-Mu. Yang persembahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Apa yang kami lakukan di hadapan-Mu, Engkau akan menerima dan membalas kami dengan lipat kali ganda. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami dan ibadah kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Turunlah atas hidupmu kasih karunia dan segala yang baik akan dilimpahkan dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Yesus Kristus dengan damai sejahtera akan menguatkan hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus membentuk saudara, memimpin saudara, menjadikan engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.